Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi integral lipat 2 dan integral lipat 3. Simak video berikut ini. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang integral lipat 2. Untuk topiknya integral lipat 2 pada bidang segi 4. Nah, dapat diperhatikan pada gambar, di sini ada sebuah bidang segi 4 terhadap x, y. Terhadap sumbu x, y, di sini kita taruh titik A, kita beri A, B, C, D. Nah, ini kita proyeksikan terhadap sumbu Z, di sini terhadap titik BC, yang ini terhadap titik AC, yang ini terhadap titik BD, dan yang terakhir terhadap titik AD. Nah, dengan gambar proyeksi ini, maka suatu fungsi Z sama dengan f x, y. Nah, di sini kita taruh jika sebuah daerah perintegralan atau D, di sini D. Nah, untuk proyeksinya ini kontinu dengan D atau daerah perintegralan di sini. Dapat diperoleh untuk hasil fungsinya yaitu himpunan X, Y dengan X, batasnya garis A sampai dengan garis B. X lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B. Dan untuk yang terhadap sumbu Y, maka batasnya yaitu garis C sampai garis D, di mana Y lebih dari sama dengan C dan Y kurang dari sama dengan D. Nah, di sini integral lipat 2 terhadap fungsi XY do A terhadap fungsi f x y do A dengan diproyeksikan bidang segi 4 di sini ini sebesar do x dan do y terhadap sumbu y. Maka do A-nya itu sama dengan do x do y. Maka di sini dapat kita tulis, oh ya, ini untuk integral berulang. Nah, setelah itu di sini dapat kita tulis integral lipat 2 dengan batas CD sampai dengan batas C sampai D, dan untuk integral yang kedua dengan batas A sampai B pada fungsi fx y sama dengan do x do y. Tadi do A-nya itu dx do y. Nah, sama dengan di sini integral A sampai B dengan integral C sampai D dengan fungsi f x y do y do x. Nah, untuk integral berulang ini dapat kita ubah atau kita balik untuk mencari yang mana terlebih dahulu untuk dikerjakan. Kita di sini kita ubah untuk mencari batas atas, untuk mencari batas C sampai D-nya terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita ubah juga posisi antara do X dan do Y-nya. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut, kita masuk ke contoh soal. Di mana integral dengan batas 0 sampai 2, integral kedua dengan batas 1 sampai 3 dengan fungsi xy do x do y. Nah, di sini
Pertama itu kita cari dulu untuk integral yang di dalamnya. Maka integral 0 sampai 2 kita cari dulu untuk integral yang di dalam menjadi 1/2 x kuadrat y dengan batas 3, 1, do y. Nah, di sini dapat kita hitung integral dan batas 0 sampai 2 dengan setengah 3/2y dikurang setengah dikali 1 kuadrat y do y. Nah, sudah terlihat, maka langsung saja kita cari menjadi integral dengan batas 0 sampai 2 4y do y. Setelah seperti ini, kita akan mengubah integral yang terakhir, integral yang di luar, menjadi 2y kuadrat dengan batas atas 2, bawah 0. Ini kita substitusikan ke persamaan ininya. Nah, diperoleh hasilnya yaitu 8 dikurang 0. Hasilnya adalah 8. Nah, untuk contoh soal yang kedua, pada soal kita disuruh tentukan integral lipat 2 pada daerah pengintegralan x kuadrat plus y kuadrat do a jika, di sini jika d-nya itu daerah pengintegralannya dengan himpunan x, y dengan x lebih dari sama dan 0 dan x kurang dari 1, dan untuk batas y-nya itu y lebih dari sama dan 0 dan y kurang dari sama dengan 2. Nah, untuk penyelesaiannya sendiri kita tulis kembali untuk soalnya, integral lipat 2 daerah pengintegralan dengan x kuadrat plus y kuadrat do a. Nah, di sini langsung saja kita substitusikan menjadi integral terluar itu adalah dengan batas 0 sampai 1, integral yang di dalam dengan batas 0 sampai 2 dengan fungsi x kuadrat plus y kuadrat do y do x. Kita akan mencari untuk integral yang di dalamnya terlebih dahulu. Di sini kita tulis integral terluarnya yaitu dengan batas 0 sampai 1 dengan x kuadrat y plus 1/3 y pangkat 3 dengan batas 2 sampai dengan batas atas 2 dan batas bawah 0 do x. Di sini kita substitusikan menjadi 2x pangkat 2 ditambah 8/3 do x. Nah, di sini diperoleh untuk integral terluarnya menjadi 2/3 x pangkat 3 ditambah 8/3 x dengan batas atas 1 dan batas bawah 0 sama dengan 10/3. Ini kita substitusikan. Nah, diperoleh hasilnya yaitu 10/3. Untuk subtopik kedua, kita akan membahas integral lipat pada bidang sebarang. Dapat diperhatikan pada gambar, di sini terdapat bidang sebarang dengan sumbu x ini sama dengan A, ini sumbu x-nya sama dengan B, terhadap di sini bidangnya terhadap y sama dengan beta x dan y sama dengan alpha x. Oleh karena itu diperoleh untuk daerah penintegralannya ini adalah himpunan xy
dengan X itu lebih dari sama dengan A dan X kurang dari sama dengan B, atau dapat dibaca X dengan batas A dan B, dan untuk sumbu Y-nya dengan batas alfa X dan beta X, atau dapat dibaca Y lebih dari sama dengan alfa X dan Y kurang dari sama dengan beta X. Nah, langsung masuk ke integralnya, integral lipat 2. Untuk integral sendiri kan integral lipat 2 pada daerah perintegralan dengan fungsi X, Y, do A. Nah, di sini langsung kita substitusi untuk integral terluarnya dengan batas A sampai B, dan integral yang di dalam yaitu alfa X sampai beta X dengan fungsi X, Y, do X. Nah, dapat diperhatikan untuk gambar yang kedua. Jika terhadap sumbu X. Nih, di sini pada gambar bidang sebarang. Nah, di sini untuk kurvanya X sama dengan gamma Y dan X sama dengan delta Y. Untuk garis terhadap X-nya ini sama dengan Y sama dengan D, dan Y sama dengan C. Oke, dapat disimpulkan dengan daerah penintegralan dengan himpunan X, Y sedemikian sehingga gamma Y lebih sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan gamma Y dan X kurang dari sama dengan delta Y. Untuk Y-nya yaitu X lebih dari sama dengan C dan X kurang dari sama dengan D. Nah, dapat diingat, tadi lupa untuk menjelaskan yang di gambar ini. Nah, untuk diingat, untuk yang konstan atau untuk nilai yang konstan, maka ditulisnya di integral terluarnya, yaitu menjadi C integral dengan batas C sampai D. Nah, baru yang berbentuk kurva ini kita taruh di integral di dalam, yaitu menjadi integral dengan batas gamma Y sampai delta Y. Nah, untuk fungsinya sendiri, maka fungsi X, Y itu sama dengan do X dan do Y. Untuk pemahaman lebih lanjut, perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini ada integral lipat 2 dengan integral terluarnya batas 0 sampai 1, integral di dalamnya batas X sampai 2X dengan fungsi X, Y kuadrat, do Y, do X. Nah, untuk penyelesaiannya di sini kita selesaikan dulu untuk integral di dalamnya. Menjadi integral 0 sampai 1 dengan sepertiga X, Y pangkat 3, batas atas 2X, X, do X. Di sini kita hitung menjadi integral 0 sampai 1, 8/3X pangkat 4 dikurang 1/3X pangkat 4 do X. Nah, di sini dapat kita sederhanakan menjadi 7/15 X pangkat 4. Sama dengan di sini kita tulis untuk mencari hasil dari integral di luarnya. Menjadi 7/15 X pangkat 5 dengan batas 1, batas bawah 0. Kita substitusikan nilai X-nya. Diperoleh hasilnya adalah 7/15. Contoh soal berikutnya di sini pada soal hitung integral lipat 2 dengan daerah penintegralan X kuadrat plus Y kuadrat
dA jika D adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Untuk penyelesaiannya, agar lebih mudah memahami soal berikut, kita proyeksikan atau kita gambar sebuah grafik terhadap sumbu X dan Y, di mana di sini Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat. Kita ambil titik di sini dengan X-nya 1, Y-nya 1. Lalu kita gambar grafik Y sama dengan X kuadrat. Sini kita gambar grafik X kuadrat yang dibatasi oleh garis lurus Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X kuadrat ini dapat kita ubah menjadi X sama dengan akar Y. Nah, di sini kita tulis untuk titik potongnya, ini kan X kuadrat itu sama dengan X. Maka X kuadrat min X sama dengan 0 dengan X dikalikan dengan X min 1, X min 1, sama dengan 0. Diperoleh hasil X min 0 atau X sama dengan 1. Nah, jika dilihat di sini memiliki dua kemungkinan untuk daerah penintegralannya, yaitu yang pertama untuk himpunan XY sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 1. Untuk Y-nya, Y lebih dari sama dengan X kuadrat dan Y kurang dari sama dengan X. Dan untuk yang kedua, D-nya atau daerah penintegralannya dengan himpunan XY sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan Y dan X kurang dari sama dengan akar Y. Nah, untuk yang Y-nya ini Y lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 1. Jika ditemukan dua kesimpulan berikut, kita selesaikan keduanya. Untuk yang pertama yaitu di sini integral lipat 2 daerah penintegralan dengan fungsi X kuadrat plus Y kuadrat do A sama dengan integral terluarnya dengan batas 0 sampai 1, integral terdalamnya dengan batas X kuadrat sampai X dengan fungsi X kuadrat plus Y kuadrat do Y do X. Nah, langsung saja di sini kita hitung untuk integral terdalamnya terlebih dahulu. Itu menjadi integral 0 sampai 1 X kuadrat Y plus 1/3 Y pangkat 3 dengan batas X sampai X kuadrat. Do X sama dengan ini kita substitusikan menjadi 0. Integral 0 sampai 1, 4/3 X pangkat 3 dikurang dengan X pangkat 4 dikurang dengan 1/3 X pangkat 6 do X. Nah, jika sudah, maka langkah terakhir kita hitung integral terluarnya menjadi 1/3 X pangkat 4 dikurang 1/5 X pangkat 5 dikurang 1/21 X pangkat 7 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Nah, ini kita substitusikan masing-masing ke dalam sebuah variabel. Diperoleh hasil 9/105. Kesimpulan yang kedua tadi, dengan cara yang sama kita hitung.
integral lipat 2 daerah pengintegralan dengan fungsi x kuadrat plus y kuadrat do A. Kita masukkan integral terluarnya, yaitu y sampai akar y, karena yang konstan atau kontinu. Oleh karena itu, kita tulis integral terluarnya yaitu 0 sampai 1, dan integral terdalamnya atau yang berbentuk grafiknya kita tulis di integral terdalam dengan batas y sampai akar y dengan fungsi x kuadrat plus y kuadrat do x do y. Nah, langsung saja kita hitung untuk integral terdalamnya terlebih dahulu. Integral batas 0 sampai 1, 1/3 x pangkat 3 ditambah x y pangkat 2 dengan batas akar y dan batas bawah y, do y. Nah, diperoleh ini kita substitusikan masing-masing menjadi integral 0 sampai 1 1/3 y 3/2 ditambah y 5/2 dikurang 1/3 y pangkat 3 dikurang y pangkat 3 do y. Setelah integral terdalam kita cari, langkah selanjutnya kita hitung integral terluarnya. Maka 2/15 y pangkat 5/2 ditambah 2/7 y 7/2 dengan y pangkat 7/2 dikurang 1/3 y pangkat 4 dengan batas atas 1 dan batas bawah 0. Nah, ini kita substitusikan semua ke variabel dan diperoleh hasilnya yaitu 9/105. Dari kedua kemungkinan tersebut ternyata memiliki hasil yang sama yaitu 9/105. Untuk integral lipat 2 pada topik ketiga yaitu mengubah urutan pengintegralan. Kita langsung saja masuk pada contoh dengan integral terluar batas 0 sampai 2, integral terdalam batas x2 sampai 4 dengan fungsi x pangkat 3 dibagi dengan akar x pangkat 4 ditambah y pangkat 2 do y do x. Nah, untuk daerah D-nya sendiri, di sini himpunan xy sedemikian sehingga x lebih dari sama dan 0 dan x kurang dari sama dan 2 dengan y lebih dari sama dengan x kuadrat dan y kurang dari sama dan 4. Dapat kita gambar pada grafik. Oke, pada grafik kita buat untuk himpunan ini di mana x-nya sama dan 0. Di sini titik 0 dan y x-nya juga sama dengan 2. Di sini titiknya x sama dengan 2 dengan kurva y-nya sama dengan x pangkat 2 dan y-nya sama dengan 4. Dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini untuk daerah pengintegralannya atau D-nya. Oleh karena itu didapatkan untuk daerah D-nya sama dengan himpunan XY sedemikian sehingga x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan akar y dan y lebih dari sama dengan 0 dan y kurang dari sama dengan 4. Di sini kita mengubah pengintegralannya dengan menggambar grafiknya. Karena di sini kita mengubah urutan pengintegralannya, maka diperoleh yaitu D sama dengan himpunan XY sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 0, X kurang dari akar Y
dapat dilihat pada grafik, dan Y-nya lebih dari sama dengan 0 dan Y kurang dari sama dengan 4. Maka untuk integral lipat 2-nya, di sini kita pakai yang ini. Maka di sini kita tulis kembali soalnya, dan integral terluar batas 0 sampai 2, integral terdalam X 2 sampai 4 dengan fungsi X pangkat 3 akar X pangkat 4 ditambah Y pangkat 2 do Y do X. Nah, karena kita mengubah urutan pengintegralan, kita lihat pada kesimpulan himpunan ini. Menjadi integral terluarnya itu menjadi 0 sampai 4. Ini kita tulis yang konstan terlebih dahulu yang di luar, dan yang di dalamnya yang grafik atau kurvanya 0 sampai akar Y dengan fungsi X pangkat 3 per akar X pangkat 4 plus Y pangkat 2. Nah, dapat diperhatikan juga untuk ininya, karena berubah urutan menjadi do X, do Y. Nah, di sini kita cari dulu untuk yang ini, kita cari pemisalan untuk yang hasil ubah urutan tadi. Kita misalkan di sini U-nya itu sama dengan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 2. Dengan DU sama dengan, kita turunkan 4X pangkat 3 do X seperempat DU sama dengan X pangkat 3 do X. Nah, untuk X-nya ini di bawah aja. Untuk X-nya ini sama dengan 0, dengan U sama dengan Y pangkat 2. Untuk X sama dengan akar Y, U sama dengan 2Y pangkat 2. Langsung saja kita substitusikan pemisalan ini ke dalam fungsi integral pada integral lipat 2, di mana integral terluar 0 sampai 4, integral terdalam Y kuadrat 2Y pangkat 2 dengan fungsi seperempat DU per akar U do Y sama dengan seperempat, ini kita pindahkan, kita pindah ruas, integral 0 sampai 4 2 akar U dengan batas 2Y kuadrat, batas bawah Y kuadrat do Y. Nah, di sini kita hitung, kita substitusikan masing-masing. Nah, di sini kita peroleh menjadi setengah integral 0 sampai 4 akar 2Y min Y do Y. Atau akar 2 min 1 Y. Nah, setelah itu, langkah terakhir, kita hitung integral yang terluarnya. Setengah akar 2 min 1 per 2 Y kuadrat dengan batas atas 4, batas bawah 0. Ini kita substitusikan masing-masing, diperoleh hasil 4, 2
diperoleh hasil 4 akar 2 min 1. Nah, pada topik selanjutnya kita akan membahas tentang luas daerah dan volume bangun pada integral lipat 2. Di sini terdapat integral lipat 2 daerah pengintegralan dengan fungsi f(x, y) do A. Nah, pada formula ini terdapat dua kemungkinan antara luas daerah dan volume bangun. Yang pertama, jika fungsi x, y sama dengan 1, maka integral lipat 2D do A itu sama dengan luas D-nya. Nah, untuk yang kedua, integral lipat 2 daerah pengintegralan dengan fungsi f(x, y) do A itu merupakan volume bangun di bawah kurva permukaan ruang Z sama dengan f(x, y) dan di atas bidang D. Sebagai pemantapan, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal. Di sini pada soal, tentukan luas D yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 4 dan kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Ini kurvanya Y sama dengan X kuadrat. Dan untuk titik Y-nya yaitu sama dengan 4. Nah, di sini merupakan daerah pengintegralannya. Kita ambil di sini titiknya terhadap sumbu X 2 dan min 2. Dapat kita simpulkan D sama dengan himpunan X, Y sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan min 2 dan X kurang dari sama dengan 2 untuk Y lebih dari sama dengan X kuadrat kurang dari sama dengan 4. Maka untuk luas D-nya kita mencari luas D-nya integral lipat 2 daerah pengintegralan do A sama dengan integral lipat 2. Nah, ingat kembali yang konstan kita taruh di integral terluar. Min 2 sampai 2 integral terdalamnya yaitu X kuadrat sampai 4 dengan do Y, do X. Kita cari integral terdalamnya terlebih dahulu. Integral min 2 sampai 2 dengan 4 min X kuadrat do X sama dengan, nah langsung kita cari integral terluarnya dengan 4X min 1/3 X pangkat 3 dengan batas 2, batas bawah min 2 sama dengan, di sini kita substitusikan diperoleh 8 dikurang 8/3 sama 8/3 dikurang 8 dikurang min 8 ditambah 8/3. Nah, ini kita operasikan diperoleh hasil 32/3.
Oke, jadi kesimpulannya, untuk luas D kita mencari luasnya. Ingat kembali, untuk mencari luas yaitu integral lipat 2 D do A. Nah, peroleh hasil 32/3. Oke, kita lanjut untuk menentukan volume bangun dari integral lipat 2. Nah, pada contoh soal, tentukan volume bangun yang dibatasi oleh bidang Z sama dengan 4-min 2X min Y dan bidang koordinat. Untuk penyelesaiannya, kita buat dulu bidang koordinat dari bidang Z sama dengan 4-min 2X min Y. Nah, setelah kita buat sebuah koordinat bidang Z sama dengan 4-min 2X min Y, ini dimana titik Z-nya yaitu 4, titik Y-nya 4, titik X-nya 2, kita tarik garis. Nah, di sini Z sama dengan 4-min 2X min Y sama dengan Fxy. Nah, oleh karena itu, V atau volume bangun itu integral lipat 2 daerah penintegralan fungsi Fxy do A sama dengan. Nah, untuk mempermudahnya, kita buat sebuah bidang sederhana. Di sini kita ambil X dan Y dengan proyeksi 4 dan 2. Nah, untuk daerah pengintegralannya atau daerah proyeksinya itu di sini. Ini disebut daerah proyeksi atau pengintegralan. Nah, dari bidang ini dapat dilihat untuk daerah pengintegralan himpunan XY sedemikian sehingga X itu lebih dari sama dengan 0 batasnya, dan kurang dari sama dengan 2. Untuk Y-nya itu lebih dari sama dengan 0 batasnya sampai dengan 4-min 2X. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus integral lipat 2-nya masing-masing. Yang konstan atau yang kontinu itu kita taruh di depan. Batasnya 0 sampai 2, integral di dalamnya batas 0 sampai 4-min 2X. Dengan fungsi 4-min 2X min Y, dy dx. Nah, sama dengan di sini kita selesaikan integral terdalamnya terlebih dahulu. Integral terluar 0 sampai 2 dengan 4y min 2xy min setengah y kuadrat, batas atas 4 min 2x, batas bawah 0, do x. Sama dengan, nah di sini kita selesaikan, kita substitusikan menjadi integral 0 sampai 2 dengan 4 dikali 4 min 2x dikurang 2x dikali 4 min 2x dikurang setengah dikali 4 min 2x kuadrat do x. Sama dengan, nah di sini kita hitung, diperoleh integral dengan batas 0 sampai 2 dengan 16 dikurang 8x min 8x plus 4x kuadrat min 8 plus 8x min 2x kuadrat do x. Nah, di sini dapat kita hitung, kita coret saja 8x sama 8x sehingga integral 0 sampai 2
fungsi 8 min 8x plus 2x kuadrat do x. Nah, selanjutnya kita hitung untuk integral di luarnya. Diperoleh 8x min 4x kuadrat plus 2/3x pangkat 3 dengan batas 2, 0. Nah, hasilnya ini kita substitusikan ke variabel. Untuk hasilnya itu diperoleh 16/3. Kita akan mempelajari tentang integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, untuk koordinat kartesius itu memiliki dua dimensi, yaitu x dan y. Dimana jika kita taruh sebuah titik di sini, jadi koordinat titik yaitu x, y. Di sini garis terhadap sumbu y dan garis terhadap sumbu x. Jika kita tarik titik ke atas membentuk dimensi 3, maka koordinat titiknya yaitu P, X, Y, Z, di mana garis Z sejajar dengan kartesius Z. Oke, langsung saja kita ke koordinat tabung. Pada koordinat tabung, di sini kita ada dimensi 3. Ini ditaruh titik sembarang dengan koordinat polar, ditarik garis, membentuk koordinat yaitu r, theta yang sudah kita tarik tadi. Lalu jika kita tarik titik ke atas sejajar dengan sumbu z, maka koordinat titiknya yaitu p, r, theta, z. Untuk keterangannya sendiri di sini r lebih dari sama dengan 0 dengan theta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2pi. Dengan x-nya yaitu r cos theta, y-nya sama dengan r sin theta, r kuadrat itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, dan tangen theta sama dengan y per x. Nah, langsung saja kita masuk ke koordinat tabung. Di sini kita sudah membentuk koordinat polar, di mana di sini ada delta theta dan delta r. Nah, dapat diperhatikan, nah di sini pada koordinat polar kita taruh titik di sini. Ini disebut dengan r bar k dan theta bar k. Nah, pada koordinat polar itu pasti ada r dan theta. Untuk membentuk sebuah koordinat tabung, maka kita memberi titik di sebelah sini di atas. Membentuk r bar k, theta bar k, dan z. Nah, untuk mengetahui sebuah volume tabung tersebut, kita ingat kembali untuk rumus volume tabung. Itu adalah luas dikali tinggi. Luas alas kali tinggi. Di mana luas alasnya yaitu r bar k dikali dengan theta rk dikali dengan delta theta k dikali dengan delta zk. Nah, untuk yang di sini ini merupakan koordinat polar. Nah, selanjutnya kita masuk pada integral lipat 3-nya. Di sini ada integral kita beri S, di sini fungsinya x, y, z dv. Nah, sama dengan di sini ada integral lipat 3 untuk integral ketiga yaitu theta 1 sampai theta 2. Yang kedua R1 theta sampai
R2 theta. Yang ketiga yaitu G1 R theta G2 R theta. Nah, untuk fungsinya sendiri menjadi F R cos theta, R sin theta, Z. Nah, untuk dV-nya sendiri itu menjadi R dz, dr, dan d theta. Oke, untuk penjelasannya sampai sini. Untuk pemahaman lebih lanjut, kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, tentukan volume daerah pejal es yang dibatasi di atas oleh paraboloid Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat. Di bawah oleh Z sama dengan 0. Dan secara menyamping oleh Y sama dengan 0. Dan tabungnya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama itu kita mencari batas-batasnya terlebih dahulu. Untuk batas pertama, yaitu Z sama dengan 4 min X kuadrat min Y kuadrat sama dengan, di sini 4 dikurang X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, diperoleh Z sama dengan 4 min R kuadrat. Oleh karena itu, Z-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 4 min R kuadrat. Untuk batas yang kedua, kita di sini mempunyai X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2X. Langsung saja kita cari menjadi R kuadrat sama dengan 2R cos theta, R sama dengan 2 cos theta. Oleh karena itu, di sini R-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan R-nya kurang dari sama dengan 2 cos theta. Nah, untuk batas yang ketiga, jika sudah diketahui semuanya, maka dapat disimpulkan yaitu theta lebih dari sama dengan 0 dan theta kurang dari pi/2. Langsung saja kita masuk ke rumus volume tabung. Integral lipat 3 ini 1 dV sama dengan, langsung kita substitusi, di mana 0 hingga pi/2, integral kedua itu 0, nih, integral 0 hingga pi/2, yang ini 0, integral 0 hingga 2 cos theta, dan untuk yang pertama, integral pertama yang akan diselesaikan nanti, yaitu 0 hingga 4 min R kuadrat. 1 R dz dr d theta. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan menghitung untuk integral pertamanya dulu. Oleh karena itu, integral 0
pi per 2 integral 0 hingga 2 cos theta. Nah, ini kan kita selesaikan. Yang ini kita selesaikan terlebih dahulu menjadi ZR dengan batas atas 4 min R kuadrat dan 0 dr do theta. Ini sama dengan integral 0 pi per 2 integral 0 2 cos theta. Nah, ini kan kita substitusikan, langsung kita hitung menjadi 4 min R kuadrat R dr do theta. Sama dengan integral 0 pi per 2 dengan integral 0 2 cos theta. Ini kita hitung menjadi 4 R min R pangkat 3 dr do theta. Sama dengan, nah sekarang kita hitung untuk integral yang keduanya, yaitu integral 0 sampai pi per 2 dengan 2R kuadrat min 1 per 4 R pangkat 4 dan batas atas 2 cos theta dan batas bawah 0 do theta. Nah, di sini dapat kita hitung langsung di mana integral 0 pi per 2 yaitu menjadi 2 cos theta pangkat 2 dikurang 1 per 4 2 cos theta. Ini kan kita substitusikan masing-masing. Pangkat 4 do theta. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal satu integral. Oke, jika sudah diketahui seperti ini, langsung kita hitung aja menjadi integral dan batas 0 sampai pi per 2 itu menjadi 8 cos kuadrat theta dikurang dengan 4 cos pangkat 4 theta do theta. Nah, sekarang tinggal integral yang terakhir. Langsung saja kita hitung menjadi 5 per 2 theta ditambah 3 per 8 theta 3 per 8 sin 4 theta ditambah 2 sin 2 theta. Nah, ini tidak cukup, kita tulis di bawahnya saja, dikurang dengan 4 cos pangkat 3 theta sin theta dengan batas atas pi per 2 dan batas bawah 0. Nah, di sini langsung kita substitusikan untuk nilai tetanya, yaitu menjadi hasilnya 5 per 2 dikali pi per 2. Ini kan sudah disubstitusikan dengan 0 semua, diperoleh hasil 5 per 2 dikali pi per 2 sama dengan 5 per 4 pi. Sekian video pembahasan materi integral lipat 2 dan integral lipat 3 dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.